Oke, halo semuanya, selamat datang di JK Company. Dan pertama-tama terima kasih kepada investor yang telah menyempatkan diri untuk bergabung di Meet kali ini dalam membahas produksi permainan kami. Saya, Gede Kosowibawa, selaku CEO dari JK Company, dan saya Julita Julia sebagai Ketua Tim Departemen Kreatif JK Company. Dan kami akan menjelaskan tentang permainan kami yang bernama Excellency Dice Game. Jadi seperti yang telah disebutkan tadi di pembukaan, di sini kami akan mempresentasikan tentang Excellency Dice Game. Nah, Excellency Dice Game itu sebenarnya permainan apa sih? Jadi Excellency sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti eliminasi, dan Dice Game berasal dari bahasa Inggris yang berarti permainan dadu. Jadi secara garis besar, permainan kami adalah permainan yang menganut konsep eliminasi setiap putarannya. Nah, untuk itu kami mempunyai latar belakang. Sebentar. Jadi latar belakang permainan kami yaitu Excellency Dice Game merupakan gabungan dari permainan dadu, Mexico, dan juga LCR. Mexico Dice Game sendiri merupakan permainan dadu di mana setiap pemain yang mendapatkan nilai lemparan dadu paling kecil harus menambahkan chip ke dalam pot. Sedangkan LCR atau Left Center Right adalah permainan dadu di mana pemain harus mengoper koin sesuai dengan arah lemparan dadu. Nah, adalah contoh dadu yang digunakan di permainan Meksiko, dan yang ini adalah contoh dadu yang digunakan di permainan LCR. Namun di Excellency Dice Game kami menggunakan dadu yang sama dengan dadu Meksiko. Berikutnya yaitu angka berapa yang akan Anda dapat. Jadi jika kita bermain permainan ini, angka yang akan didapat itu adalah 3-11 atau lemparan ganda 1-1, 2-2, dan seterusnya. Nah, kenapa 3-11? Jadi nanti setiap nilai lemparan dadu itu kan yang digunakan adalah 2 dadu. Jadi setiap nilai lemparan itu nantinya akan dijumlahkan, kecuali nilai lemparan ganda. Jadi tidak ada angka 2, karena untuk mendapatkan angka 2 itu adalah 1-1, dan tidak ada angka 12, dan untuk mendapatkan angka 12 yaitu 6-6. Selanjutnya ada tujuan permainan. Nah, permainan ini bertujuan untuk menghibur dan mendapat edukasi, di mana setiap pemain yang dieliminasi harus mencabut kartu hukuman. Selanjutnya, permainan ini bisa dimainkan oleh usia 13 tahun ke atas. Kenapa? Karena jika permainan ini dilakukan oleh di bawah usia 13 tahun, akan beresiko karena di dalam permainan ini terdapat kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang cukup ekstrim. Selanjutnya, ada kebutuhan dalam permainan Excellency Dice Game. Yang pertama ada koin, yang kedua ada kartu hukuman, dan yang ketiga ada wadah untuk menaruh koin di dalamnya. Selanjutnya ada cara bermain. Yang pertama minimal diikuti oleh 4 pemain, dan setiap pemain akan mendapat 15 koin. Selanjutnya, pemain secara bergiliran mengocok 1 dadu untuk menentukan pemain pertama. Pemain dengan angka tertinggi menjadi pemain pertama, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, pemain pertama mengocok 2 dadu. Jika jumlah nilai lemparan genap, maka koin diberikan ke pemain sebelah kanan. Jika jumlah nilai lemparan ganjil, maka koin diberikan ke pemain sebelah kiri. Cara bermain selanjutnya ada jika mendapat nilai lemparan ganda, koin akan dimasukkan ke wadah. Pemain berikutnya melanjutkan permainan dengan cara yang sama dengan pemain pertama. Selanjutnya, pemain dengan jumlah koin yang paling sedikit akan dieliminasi dan harus mencabut kartu hukuman. Dan yang terakhir, pemain yang telah dieliminasi tidak dapat diikut di putaran berikutnya. Permainan terus berlanjut hingga mendapatkan 1 pemenang. Nah, selanjutnya adalah aturan skor dalam permainan ini. Yang pertama, jika hasil lemparan dadu mendapat angka 5 dan 9, yang dimana angka 5 dan 9 itu merupakan angka ganjil, maka jumlah koin yang digeser ke kiri berupa 2 koin. Selanjutnya, ada angka 3, 7, dan 11, itu juga termasuk angka ganjil, jadi jumlah koin yang digeser sebelah kiri sebanyak 3 koin. Selanjutnya, angka 6 dan 10. Angka 6, 10 ini merupakan angka genap, maka jumlah koin yang digeser ke sebelah kanan berupa 2 koin. Selanjutnya ada angka 4 dan 8.
Sama seperti angka 6 dan 10 merupakan angka ganjil, angka genap maksud saya. Jadi jumlah koin yang digeser sebanyak 3 koin ke kanan. Dan yang terakhir adalah lemparan ganda. Jika mendapat hasil lemparan ganda, maka koin yang dimasukkan ke dalam wadah sebanyak 4 koin. Jadi setelah dijelaskan aturan skor, sekarang kami akan menjelaskan tentang aturan pemenang, pelanggaran, dan juga hukuman. Nah, aturan pemenang ini, jadi cara menentukan pemenangnya, yaitu pemain dengan jumlah koin terbanyak memenangkan permainan ini. Pemenang dapat memberikan hukuman lain jika pemain yang kalah tidak dapat menjalankan hukuman. Jadi, itu adalah salah satu keuntungan untuk pemenang. Jika ada pemain yang tidak dapat menjalankan kartu hukumannya nanti, jadi pemenang dapat menghukum pemain tersebut. Nah, berikutnya adalah pelanggaran, yaitu pemain yang melakukan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan pelanggaran yang akan kami jelaskan di slide berikutnya. Hukuman, pemain yang dieliminasi setiap putaran harus menjalankan hukuman yang sudah didapatkan dari kartu hukuman. Berikutnya yaitu aturan pelanggaran. Aturan pelanggaran yang pertama yaitu jika pemain tidak memberikan jumlah koin yang seharusnya diberikan kepada pemain lain, maka pemain tersebut harus mengocok dadu untuk menentukan jumlah koin yang akan diberikan ke pemain yang dicurangi. Misalkan ada 4 pemain, kemudian pemain A ini tidak memberikan jumlah koin yang sesuai dengan aturan kepada pemain B, maka pemain A ini harus mengocok 1 dadu. Kemudian jika keluar angka 6, maka pemain A ini harus menyerahkan 6 koinnya ke pemain di sebelah pemain B ini. Kemudian yang kedua, jika jumlah koin yang dimasukkan ke wadah tidak sesuai, maka pemain tersebut harus memasukkan jumlah koin 2 kali lipat dari jumlah seharusnya. Misalkan pemain B ini mendapatkan angka ganda, lemparan ganda. Jadi pemain B ini harus memasukkan 4 koin ke dalam wadah. Namun pemain B ini tidak memasukkan dengan jumlah yang sesuai, maka pemain B ini harus memasukkan 2 kali lipat dari angka yang seharusnya. Jadi pemain B harus memasukkan 8 koin. Berikutnya, jika pemain mencuri koin dari pemain lain, pemain tersebut harus memberikan 2 koin kepada semua pemain. Jadi misalkan pemain C mencuri koin pemain lain, maka pemain C ini harus memberikan 2 koin kepada semua pemain. Masing-masing pemain nantinya akan mendapatkan 2 koin. Kemudian yang keempat, jika pemain mengubah hasil kocokan dadu, maka pemain tersebut harus memberikan 1 koin kepada setiap pemain. Jadi misalkan pemain D ini harusnya mendapat lemparan ganda, namun dia melakukan kecurangan dengan mengubah hasil dadu tersebut, maka pemain D ini harus memberikan kepada tiap-tiap pemain 1 koin. Berikutnya yaitu desain kartu. Seperti yang dilihat, ini merupakan desain kartu hukuman kami. Kami menggunakan warna seperti marron dan padukan dengan warna pink muda. Nah, ini adalah kartu-kartu hukumannya. Yang pertama adalah kartu hukuman semua pemain mencoret muka kamu dengan bedak. Maka seandainya ada pemain A yang mendapatkan kartu ini, maka semua pemain harus mencoret muka A menggunakan bedak. Begitupun dengan kartu hukuman semua pemain mencoret muka kamu dengan spidol, dan semua pemain mencoret muka kamu dengan pulpen. Konsepnya sama. Nah, berikutnya yaitu kartu hukuman kamu harus jongkok hingga permainan berakhir. Jadi misalkan pemain B ini mendapatkan kartu ini di putaran kedua, maka pemain B ini harus jongkok hingga permainan tersebut berakhir. Bukan putaran tersebut, tapi permainan yang sampai berakhir. Jadi sampai menemukan pemenang. Begitupun dengan kartu hukuman kamu harus bersimpuh hingga permainan berakhir, dan kamu harus menjepit benda di leher hingga permainan berakhir. Menjepit benda di leher, contohnya misalnya ini, remote ini. Jadi nanti akan dijepit di leher seperti ini hingga permainan mendapatkan 1 pemenang. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan tim saya. Selanjutnya, dalam kartu hukuman, kamu harus menjepit benda di antara hidung dan mulut hingga permainan berakhir. Selanjutnya, kamu harus minum minuman yang telah dicampur. Nah, minuman di sini berupa minuman yang masih bisa layak diminum, jadi jangan menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti bahan kimia ataupun yang lainnya. Selanjutnya, kamu harus menjalankan dare dari pemain yang mempunyai poin terbanyak di putaran itu. Dare di sini merupakan tergantung dari pemain yang mempunyai poin terbanyak di putaran itu. Selanjutnya adalah kamu harus menjawab pertanyaan truth dari pemain yang ada di sebelah kiri dan kanan kamu. Pertanyaan truth di sini adalah merupakan tergantung dari pemain sebelah kiri dan kanan, jadi mereka bebas memberikan pertanyaan kepada yang terkena hukuman.
Selanjutnya, kamu harus memilih push up ataupun sit up dan lakukanlah sebanyak 15 kali. Dan yang terakhir adalah jackpot. Jackpot di sini jika pemain yang terkena hukuman bisa mendapat keberuntungan jika mendapat kartu jackpot ini, karena bisa mengambil semua koin di wadah ataupun mengeliminasi satu pemain dan menggantikannya. Selanjutnya adalah box dari desain produk kami. Di sini ada tulisan Exalepsi Dice Game, pojok kanan atas ada tulisan JK Company, yaitu adalah perusahaan kami. Yang di sini adalah moto dari permainan kami, yaitu Let's Eliminate Your Enemy. Di samping kanan ada tulisan Open Here, jadi untuk membuka permainan ini. Dan pojok kiri bawah sudah tertera bahwa permainan ini bisa dilakukan oleh usia 13 tahun ke atas dan dilakukan minimal 4 orang ataupun lebih. Nah, kenapa kita memilih desain berwarna biru? Karena menurut penelitian Joe Hellock, seorang ahli studi warna, menyatakan bahwa warna biru adalah warna paling diminati, terlepas dari usia orang tersebut. Jadi, warna biru ini juga melambangkan kepercayaan dan ketenangan, sehingga kami memilih warna ini. Selanjutnya, hampir seluruh perempuan maupun laki-laki menyukai warna biru, sehingga jika mungkin seseorang pergi berbelanja dan menemukan permainan kami yang bernama Exalepsi Dice Game, dia kemungkinan besar mempertimbangkan dan bisa mungkin membeli permainan kami, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah poster dari permainan kami yang akan disebarluaskan di beberapa tempat. Jadi seperti inilah poster dari permainan kami. Ada di sini tulisan Exalepsi Dice Game dengan harga 199.999. Ada moto dari permainan kami, Let's Eliminate Your Enemy. Dan tidak lupa permainan ini merupakan barang terbatas. Jadi kalian harus cepat membeli jika meminati permainan ini. Dan juga kami bekerja sama dengan online store bernama Sapi, karena di online store ini kalian bisa mendapat cashback jika kalian membeli di online store Sapi tersebut, seperti itu. Jadi jangan sampai kehabisan, langsung saja membeli produk terbaru kami yang bernama Exalepsi Dice Game, seperti itu. Jadi sekian dari presentasi kami dan penjelasan kami mengenai Exalepsi Dice Game, yaitu permainan kami yang akan kami produksi bila kalian berminat untuk berinvestasi ke kami. Jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh investor telah menyempatkan waktunya untuk join di meeting kami kali ini. Saya Junita Julia, yaitu selaku Kepala Departemen Kreatif JK Company. Saya Gede Kuswibawa, selaku CEO dari JK Company. Nah, kami berdua pamit undur diri dan sampai bertemu di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.